Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini gue mau unboxing ikan-ikan yang masuk. Ada biota-biota laut, kayak udang pelet dan lain sebagainya. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat dan ikutin di video ini. Dan di sini gue masuk banyak jenis ikan ya. Ada banyak ikan-ikan kecil. Ikan-ikan ini juga ikan apa namanya? Ada ikan-ikan schooling. Nah, untuk yang pertama nih jenis ikan gadis ya, rainbow ataupun antias. Nah ini teman-teman untuk tank-tank ini nyari ikan-ikan damai. Nah ini sangat cocok sekali karena mereka tidak saling membuli satu sama lain. Ataupun teman-teman masukin ikan baru, ikan ini tidak akan membuli ikan baru teman-teman. Jadi ini gue rekomendasikan. Cuman ikan rainbow atau gadis ini memang daya tahan tubuhnya tidak sekuat seperti kayak yang saya bilang sebelumnya di video sebelum jai-jai ataupun betok gitu ya, ataupun capungan gitu untuk ikan-ikan damai ini. Dan dia biasanya kalau saya kasih makan itu rebon ya teman-teman. Untuk bisa makan pelet itu prosesnya setahu saya agak lebih lama. Dan di sini ada juga ikan schooling lagi. Jadi lagi banyak opsi nih untuk ikan schooling ya yang masuk. Ini ikan capungan teman-teman. Ini capungan slayer. Jadi capungan tuh ada banyak banget jenisnya. Ini termasuk capungan slayer. Jadi capungan ini selain dia damai, mereka juga schooling. Jadi kalau teman-teman bilang nggak schooling gitu ya, itu biasanya kayak cuman beli 2 atau 3. Dia rata-rata 5 up teman-teman nih. Kayak teman-teman bisa lihat ya. Mereka akan nyari temennya. Dan itu baru terlihat bagus gitu. Kalau misalnya sedikit nggak terlalu terlihat ya. Dan mereka juga damai, artinya tidak membuli ikan-ikan yang baru. Untuk proses dia bisa makan pelet pun cepat teman-teman. Dan ini juga ikan schooling yang damai yang gue rekomendasiin juga. Ini namanya jai-jai hijau. Jadi jai-jai ini ada juga yang kuning ya. Yang kuning tuh bisa sampai gede gitu, bentuknya kayak ketupat ya. Nah ini kalau jai-jai ini lebih lonjong. Ini juga salah satu rekomendasi. Selain dia bisa gerombolan juga, harganya juga masih murah. Dan mereka bagusnya itu tidak jahil ke ikan lain gitu ya. Dan untuk proses dia makan peletnya pun dibilang cepat teman-teman. Dan ini juga ikan sejuta umat. Dan ini gue rekomendasiin ikan Nemo untuk tank-tank baru ya. Untuk teman-teman masih mau ngetes, ini sangat bagus sekali. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, Nemo ini yang biasa main di Anemon ya. Rumahnya Anemon kayak di filmnya itu betul. Dan untuk perawatannya itu lebih gampang. Mereka ini cepat untuk bisa makan pelet. Jadi bisa rebon dulu, habis itu bisa dikasih makan pelet itu mereka responnya lebih cepat ya untuk jenis Nemo ini. Jadi gak terlalu rewel lah. Dan yang paling penting tetap mau ikan sekuat apapun, sistem di akuarium harus benar dulu ya teman-teman. Jadi percuma kalau ikan kuat tapi sistemnya nggak benar juga pasti ikan akan mati. Dan ini ikan keling liris, ikan yang penting banget ada di akuarium teman-teman yang punya koral. Ini warnanya bagus tapi juga fungsinya ya. Selain kepe monyong, dia yang saya selalu pakai di tempat penampungan koral saya untuk menjaga kesehatan dari koral-koral saya dari hama-hama tuh. Berikutnya di sini ada keling tanduk. Nah untuk keling tanduk ini biasanya suka masuk ke dalam pasir teman-teman. Nah keling tanduk ini biasanya kalau lebih, misalnya teman-teman punya 2 di dalam satu akuarium, mereka ini suka kayak kayak nari sama-sama, kayak berenang bareng gitu, kayak ngebundar bareng. Jadi terlihat sangat bagus ya itu, karena saya lihat sendiri waktu itu. Jadi itu bedanya. Dan mereka juga kalau sama kayak keling merah, mereka suka masuk ke dalam pasir jika merasa terancam ataupun di saat mereka istirahat. Makanya terkadang suka hilang, disangkanya mati teman-teman. Dan ini yang susah banget saya ambil itu ada ikan dokter. Nah ikan dokter ini sama fungsinya kayak udang pelet ya. Nah udang pelet ini juga sangat penting untuk menjaga kesehatan ikan-ikan teman-teman, karena mereka yang makanin biasanya parasit-parasit teman-teman. Dan di sini juga ada kayak keling tanduk tadi, ini adalah keling merah. Nah, keling merah ini yang suka masuk ke dalam pasir, dan keling merah ini kalau udah gede akan berubah menjadi keling asli. Jadi mereka akan bermutasi, jadi nggak hanya kecil terus seperti ini, tapi ditanya
cepat atau tidak, mereka membutuhkan proses yang cukup lama ya untuk bisa membesar nantinya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen nano atau pico mau beli segini, sebenarnya nggak ada masalah karena dia akan butuh waktu yang lama kok. Nah, berikutnya di sini ada ikan jabing nih ya, ikan jabing kipas ya teman-teman. Ikan jabing kipas. Ikan ini biasanya fungsinya juga sebagai cleaning crew, tapi mereka juga sebagai hias ya, karena bagus sekali teman-teman untuk dilihat dari samping karena di atasnya itu kayak kipas. Dan yang di sini ikan yang paling disuka ya sama penghobi nih, biasanya wajib ada di akuarium itu ikan dori ataupun letarsik. Ini biasa pasangannya masih Nemo gitu. Nah, ikan dori ini mereka juga biasanya cepat ya untuk bisa makan pelet. Tapi ini karena size kecil, teman-teman juga harus sesuaikan dengan mulutnya. Jadi jangan kasih pelet yang gede untuk ikan dori sekecil ini gitu ya, nggak masuk ke mulutnya juga gitu. Jadi biasanya kalau saya karena tempat saya ini suka dikasihnya kan banyak ikan baru, kita selalu kasih mix rebon dan pelet teman-teman. Dan berikutnya ini ada ikan-ikan agak gede ya. Nah, ini ada keling merah. Nah, ini keling asli. Nah, ini keling asli yang sudah bermutasi akan menjadi keling merah, teman-teman. Jadi teman-teman yang mencari mau tahu mutasinya, nah ini keling asli seperti ini. Tapi di saat udah segede ini, saya saranin jangan digabungin sama udang-udang yang kecil ya, kayak udang pelet kecil tuh bisa dimakan sama keling ini. Dan yang kemarin lagi nyari botana kacamata, ini lagi masuk banyak teman-teman ya, size kecil nih. Kemarin kehabisan, ada nanyain, nah ini udah lagi masuk, lagi banyak. Dan di unboxing ini lagi banyak banget jenis botana yang masuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, botana ini aman untuk koral ya, tank-tank koral tuh aman. Nah, ini ada botana kasur, teman-teman, ada 1 piece. Untuk botana kasurnya agak lumayan besar ya untuk size-nya, tapi memang yang paling agak lebih susah dirawat ini botana kasur, juga agak ringkih teman-teman untuk jenis botana ya. Dan ini ada botana kuning. Nah, ini kemarin juga nih yang nyariin banyak sekali yang pakai Instagram DM ya. Nah, ini botana kuning lagi masuk, ada banyak, ada sekitar 8 piece untuk masuk. Jadi teman-teman yang lagi nyari jangan sampai kehabisan ya teman-teman. Dan di sini juga nih saya agak susah untuk ngambilnya ya. Nah, ini ada botana liris biru, ada botana alis di sini. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu, botana ini saat kecil mereka tuh suka saling bergerombol untuk self defense ya. Nah, ini botana liris biru nih teman-teman. Jadi waktu itu saya pernah masuk yang gedenya ya, size gedenya. Nah, ini ada size kecilnya teman-teman ya. Jadi botana liris biru ini bagusnya kalau kena lampu nanti akan terlihat warna garis-garisnya. Dan setahu saya ini botana yang masih kuat ya, agak lebih tahan banting mereka. Nah, mereka ini kalau digabungin botana-botana schooling, tapi di saat udah besar mereka ini akan saling teritorial ataupun bully satu sama lain. Dan di sini juga ada jenis botana lain. Ini ada burung laut teman-teman. Nah, ini burung laut ini termasuk jenis botana. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, sering lihat yellow tank, purple tank gitu ya, untuk itu dari luar. Indonesia itu juga punya, tapi jenisnya namanya burung laut atau brown tank bisa dibilang. Nah, jadi tingkat agresif jenis ini juga memang lebih tinggi ya, kayak keranjang Bali, keranjang Padang itu juga tinggi teman-teman. Burung laut juga termasuk sama, karena dia juga sama jenisnya kayak yellow tank ataupun purple tank teman-teman. Jadi butuh penanganan khusus di saat kita mau masukin ikan baru. Selain jenis botana ini ada keling perut merah ya. Ini saya juga baru masuk. Karakteristiknya saya juga kurang tahu. Tapi kalau dari supplier bilang ini keling, seharusnya mereka ini safe. Nah, tapi kalau teman-teman ada yang lebih tahu, bisa jelaskan atau kasih komen ya. Jadi kita juga sama-sama bisa belajar di sini. Dan ini ikan kerapu teman-teman. Ini ikan kerapu ini sempat lepas, jadi karena lagi di bak karantina dia dimasukin ke dalam di dalam kayak
tempat ini, bulat ini. Jadi dia kelepas saya nggak tahu semalaman ya. Jadi besoknya saya lihat perutnya dia udah bulat. Jadi ada yang dimakan. Saya masih belum tahu apa yang dimakan sama dia. Yang pasti perutnya itu bulat. Nah ini terjadi sama saya teman-teman. Itu kenapa? Jadi teman-teman kalau beli ikan harus tahu dulu ya ikan ini predator apa enggak. Dan di sini juga ada ikan botana. Jadi ini botana memang lagi banyak banget ya untuk masuk sebelum lebaran ini teman-teman. Ya teman-teman yang lagi pengen ngiasin akuarium untuk nanti lebaran, nah nih teman-teman bisa lihat ya ada apa aja stoknya. Nah ini ada botana abu, ini jenis botana lagi nih yang masuk nih. Habis itu selain itu di sini ada botana berrian. Nah ini ya, jadi kalau semakin gede nanti akan semakin bagus teman-teman. Untuk jenis botana ini. Nah ini ada botana alis teman-teman. Jadi dia lebih kuning ya. Kalau dari atas sih saya lihat lebih kuning, tapi saya belum tahu lihatin. Nah ini tadi botana berrian lebih jelasnya. Atasnya tuh orange. Nanti semakin gede itu semakin bagus teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tank-tank yang gede, wah itu puas ngelihatnya. Di sini ada botana abu doreng. Jadi ada botana abu doreng. Botana abu doreng perutnya itu ada garis-garisnya. Dan di sini ada, nah ini angel abu. Jadi ada botana abu doreng, ada angel abu. Angel abu ini tidak reef safe. Botana abu itu reef safe. Jadi yang namanya angel teman-teman, kalau intinya gini, kalau teman-teman nggak yakin, saya selalu saranin tanya sama penjualnya, ataupun teman-teman bisa cek juga dari teman-teman dari penghobi yang lain, ataupun di Google itu banyak. Di sini ada ikan predator, ini agak susah ya. Nah ini ada trigger biru teman-teman. Nah ikan trigger biru ini termasuk jenis predator. Jadi walaupun dia kecil, saya selalu nyaranin jangan digabung sama ikan-ikan sebenarnya sih masih oke lah ya, sama botana-botana gini masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah sama udang, mau udang itu apapun pasti dihajar. Dan mereka ini jangan lapar. Dan kenapa saya suka sama trigger biru? Trigger biru ini trigger yang berkoloni. Artinya berkoloni, mereka selalu bersama. Ya, jadi sama kayak ikan capungan, ikan predator ini juga punya yang schooling. Nah ini tadi angel abu yang doreng. Jadi ada yang agak gede nih, yang kecilnya ya teman-teman. Matanya saya suka dari matanya ya. Matanya tuh kayak pakai airliner gitu. Nah selain itu di sini juga ada ikan predator. Nih ada kerapu titik biru. Jadi kemarin tuh saya selalu unboxing kerapu titik merah. Nah ini ada kerapu titik biru teman-teman ya. Tapi ini kerapu tadi tuh udah laku teman-teman ya. Mohon maaf karena ini juga udah unboxing beberapa hari yang lalu gitu. Jadi kalau teman-teman yang nggak mau ketinggalan, follow Instagram kita di BKC Shrimp karena kita selalu update di situ. Nah ini ada botana alis yang tadi saya jelaskan. Jadi warnanya ini lebih kuning ya kalau dari atas teman-teman. Terlihat lebih bagus sekali. Dan untuk teman-teman yang nah nih saya jelasin lihatin lagi. Lebih jelasnya ini ada 2 piece ya. Di sini tuh ada Lyoko sama Berrian, tapi saya juga kurang jelas. Nah kalau teman-teman yang masih baru mulai main akuarium air laut, saya nyaranin ya jangan terlalu banyak dulu untuk masukin ikan. Biarkan biota akuarium teman-teman siap dulu menerima ininya dulu ikan-ikan untuk bakteri mengurai. Itu yang paling penting. Dan di sini ada botana. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Di saat botana udah semakin besar, mereka ini akan teritorial. Tuh, buntutnya itu tajam sekali, teman-teman. Mereka ini suka saling sabet satu sama lain yang terkadang bikin badan ikan itu luka-luka. Itu karena kalau disabet itu tajam sekali. Saya dulu pernah disabet sama botana kacamata yang gede, itu langsung dalam, teman-teman, langsung darah ya, darahnya ngocor banyak. Nah saya nggak tahu itu gimana, tapi yang jelas itu memang sangat dalam. Nah di sini teman-teman lihat, ini mungkin karena kecil ya, nanti akan dipindahin ke bak karantina ini, jadi size agak lebih besar pasti, dan mungkin ada jaraknya tempat teritorial dia semakin besar. Jadi untuk menghindari saling bully, itu kenapa saya selalu jelaskan kalau teman-teman punya tank yang besar itu akan lebih baik ini punya tank kecil. Nah ini juga ada ikan trigger kaca, ini termasuk predator juga teman-teman. Ya, ada trigger kaca.
berikutnya di sini ini naso ya, ini naso yang biasa teman-teman. Ini tapi kalau misalnya teman-teman, ya saya masih nggak tahu ini jantan apa betina. Kalau harusnya kalau sepasang mereka ini akan selalu berenang barengan. Tapi kalau sama-sama jantan itu akan saling hajar biasanya. Nah ini ada Angel Batman. Ini Angel Batman yang jumbo ya, tapi ini setahu saya juga udah laku. Tapi nanti saya bisa cek dulu. Termasuk Angel artinya tidak makan tidak hive safe ya. Mereka biasa suka jailin jenis-jenis polip, itu suka dihajar-hajarin tuh sama dia. Dan berikutnya di sini juga ada ikan kerapu jumbo ya, kerapu tikus yang gede teman-teman. Kerapu tikus ini kecilnya itu kan putih-putih ya, jadi semakin membesar dia akan jadi makin coklat, dan ini biasanya suka kita makan dan harganya mahal teman-teman. Ya kalau teman-teman, nah nih teman-teman bisa lihat ya, jadi kalau dia makan makin gede warnanya akan semakin abu-abu. Tapi untuk pecinta predator pasti pengen banget sama ikan ini karena salah satu yang mau dikumpulin. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.